Welcome to Broker Podcast. Welcome to Broker Podcast, tempat kamu mencari informasi seputar pekerjaan. Salam sejahtera Sobat Yasmin, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Pemandu Broker Podcast di episode ini adalah aku. Kalian bisa memanggilku Alek. Dan episode Broker Podcast kali ini adalah yang ke-36. Aku ngelihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa loh. Semoga Broker Podcast bisa terus ada ke depannya. Semoga bisa terus memberikan manfaat kepada Sobat Yasmin semua tentang persiapan karir yang baik. Nah, Sobat Yasmin, senantiasa kami ajak kalian ya, senantiasa, wow. Kami akan sering mengajak kalian untuk, ayo kita pakai layanan persiapan kerja dari Yasmin. Layanan ini bisa kalian akses di bit.ly/layanan Yasmin. bit.ly/layanan Yasmin, hanya double. Di sana kalian dapat menggunakan berbagai layanan kami dari review CV, berbagi template CV, berbagi dokumen kerja lainnya, dan juga konsultasi karir. Oh iya, kami sekarang juga ada di TikTok, Sobat Yasmin. Find us on TikTok ya, @yasmin.or.id. Nah, episode kali ini mungkin lebih ngena ya buat kita sekarang ini, karena kita mau ngomongin masalah bagaimana kita bisa meraih kesuksesan dalam pekerjaan kita melalui minat dan bakat. Dan hari ini aku ditemani bersama Bang Akmaliansyah Putra Pratama Pasaribu. Beliau ini sekarang menempuh pendidikan S2 Psikologi Profesi, dan beliau juga jadi seorang YouTuber nih yang membahas seputar psikologi di channel beliau, Akmaliansyah Official. Jangan lupa nanti kalian tengok-tengok ya, ada video psikologi apa yang bisa kalian dapatkan pada hari ini. Bang Akmal, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Ini mencoba untuk opening kayak radio-radio, soalnya saya kepikiran juga dari habis gimana ya, ngomong podcast kan, jadi kayak saya kepikir gitu, bayangannya wah jadi kayak penyiar radio gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin masalah minat dan bakat ini sendiri, kayak apa ya Bang Akmal ya, satu hal yang saya kepikiran itu kayak dalam ini kan sebenarnya kan saya habis ini kan kayak mau lulus juga, habis lulus terus mau nyari kerja. Terus kadang-kadang kalau saya mikir kalau mau nyari kerja itu ada satu ungkapan ini loh Bang Akmal, do what you love and love what you do. Kalau saya ngartikannya, carilah pekerjaan yang kalian senangi dan senangilah apa yang kalian kerjakan itu gitu. Saya mikirnya itu, apakah prinsip itu tadi itu bisa kayak saya pakai gitu loh kalau misalnya mau nyari kerja gitu loh. Apakah dalam kerja itu memang perlu kita nyari yang seminat dengan kita gitu, biar bisa kayak, oh kalau aku kerja di sini gitu bisa seneng gitu, dan alhamdulillah nanti sampai pensiun gitu bisa tetap di pekerjaan ini gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang gitu ya, untuk prinsip love what you do ini dalam kerja itu sebenarnya pas nggak sih? Nah, jadi kalau bicara pekerjaan itu mungkin bisa dikatakan kembali ke fase ya, fase usia. Karena kalau dikatakan usia 30, 35, yang dimana rekrutmen dari perusahaan pun sendiri akan ada batasan usia. Dan biasanya orang itu akan menyerahkan aja udah, menyerahkan dengan kondisi. Udahlah kerjaan apa aja lah, yang penting ada duitnya gitu. Bicara tentang cita-cita, kalau bicara remaja, iya biasanya mereka berburu tentang idealisme, bicara passion gitu. Wah, harus masuk ke sini, gue minatnya ke sini, bakat gue di sini, pokoknya harus di sini. Tapi kenyataannya nanti kalau kita udah di fase usia 35, di fase dewasa, itu nggak ada lagi tuh yang namanya idealisme. Kalaupun ada, itu pasti orientasinya adalah uang. Karena akan ada tanggung jawab yang harus kita penuhi di belakang. Pastinya kita menikah, gitu kan. Istri 1, anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak gitu loh. Ada saudara-saudara kita, ponakan kita. Belum lagi ada orang-orang yang memang harus kita santuni. Nah, itu kan harus kita santuni juga gitu. Kalau bicara tadi, bicara sosial ya. Dan itu sebenarnya bakat, minat atau idealisme sesuai passion itu akan habis nanti gitu. Nah, biasanya bicara idealisme dan passion harus disupport dengan keuangan. Contoh, wah operasi jantung gara-gara kebelit sama BPJS nggak sempat ketolong. Akhirnya
meninggal. Nah, lagi-lagi kan terpanggil kan jiwa kita seorang perawat misalkan gitu, kita penolong, tapi prosedur administrasinya nggak masuk. Maka orang ini nggak bisa ditangani menurut aturan rumah sakit misalkan gitu. Maka kita harus berpikir gitu, wah kalau kayak gini caranya harus buka praktek nih gitu. Kalau lebih besarnya lagi kalau kita punya uang bisa bikin rumah sakit nih, kita akan layani yang lain seperti itu. Ternyata gak bisa juga. Banyak yang orang coba bikin rumah sakit karena terpanggil jiwanya, karena dia suka di dalam dunia medis, dia jadi dokter atau jadi perawat gitu. Ternyata semuanya karena kebutuhan operasional mereka. Ketika yang berobat itu orang-orang miskin, sedangkan perawat, dokter, atau SDM yang di dalam rumah sakit harus kita bayar. Dan orang yang berobat nggak punya duit, kebentur lagi gitu loh. Nah artinya idealis itu akan terbentur nanti sama keuangan. Nah di situ yang namanya ada logika dan manajerial gitu, ilmu manajemen nih. Nah kadang kan sukses itu juga nggak harus masa muda. Kalau kalian tahu KFC, itu ownernya itu suksesnya di usia 60 apa 50 gitu. Itu suksesnya. Makanya logonya Bapak Tua. Ya orang udah tua, pas udah tua dia baru sukses gitu loh. Jadi sukses itu lagi-lagi relatif ya. Sukses itu relatif, masing-masing punya ukuran kesuksesan. Gue bisa bisa jadi host di Zoom ini aja kayaknya udah sukses nih. Kan gitu. Ada Ah, gitu. Udah merasa. Alhamdulillah Bang Akmal masih ya alhamdulillah masih ini sudah melangkahkan langkah pertama sebagai host. Iya, macam-macam lah sukses itu. Makanya nggak bisa kita kaitkan meraih kesuksesan. Ya paling kalau ada orang yang mengatakan atau judul dari konten-konten di YouTube atau sosial media meraih kesuksesan di buku meraih kesuksesan, nggak pernah bercerita suksesnya orang ini sudah mencapai tahap ini, nggak ada. Pasti yang diceritakan adalah metodenya gitu. Kalian coba analisa diri kalian. Saya kemana sih arahnya? Dan hilangkan sifat narsistik kita gitu. Jangan pernah menilai, gue kayaknya cantik banget ya. Di antara yang lain, gue pede banget loh. Ya. Itu dihilangkan dulu. Dan sifat-sifat insecure juga harus dihilangin gitu. Duh, kayaknya gue paling buruk di yang lain daripada yang lain. Nah, itu hilangin dulu. Nah, terus lebih banyak mendengarkan opini dari orang-orang. Dari menurut lu gue gimana sih? Apa kurangnya gue? Gitu. Dan jangan jangan dapat opini satu terus ditelan, tampung, ditampung dulu. Nah dari hasil opini itu dijadikan satu, itu yang kita analisa, masuk nggak penilaian mereka di kita, dan siapa yang menilai, apa latar belakang mereka, sampai di mana hubungan kita dengan dia sampai dia bisa berkomentar kayak gitu. Nah itu dipikirin gitu, tampung. Nah itu jadi nanti ketemu. Oh berarti intinya gue harus begini, gue harus begitu, gue harus begini, gue harus begitu. Berarti titik ini yang harus gue lakuin. Udah tinggal melaju. Nah baru udah selesai itu baru kita idealis. Sebenarnya kalau mau dibilang juga sih, kalau saya sih Bang Akmal, jangan salah milih pekerjaan juga sebenarnya. Apa ya, kalau untuk pekerjaan juga sih, ya saya pribadi takut gitu loh. Kadang-kadang kalau pekerjaan saya sendiri itu juga nggak tepat gitu. Rezeki itu nggak kemana-mana kok. Masalah pekerjaan gitu nggak usah takut. Kalau dari yang saya lihat ini kan, saya pernah mikir gitu Bang Akmal, ada kalanya dalam mencari kerja itu kalau mau dapat vibe-nya gitu loh, kalau mau dapat feel-nya itu atas kerja yang kita senengin gitu, mungkin ya do what you love and love what you do, itu yang kadang-kadang sering saya pikirkan juga kan. Tapi kadang-kadang saya juga takut gitu loh kalau misalnya ada, saya sudah masuk pekerjaan ini gitu, tapi pekerjaan ini tuh sebenarnya nggak terlalu saya senengin gitu. Ya, jadi kayak minat dan bakatnya itu kalau kata orang-orang yang kritis gitu kan mungkin nggak sesuai sama saya gitu. Nah, kalau misalnya kayak kalau kejebak gitu ya, dalam tanda kutip ya, kejebak dalam pekerjaan yang nggak enakan gitu, yang kalau kita ngerti nggak sesuai dengan minat dan bakat, itu kita itu harus gimana Bang Akmal? Satu, kita kalau udah terjun pastinya ada waktu yang udah kita korbankan. Iya Iya dong, benar, Am. benar, benar. Nggak usah ngomongin pekerjaan deh. Kuliah, kuliah aja. Kayak gue salah jurusan deh. Itu Ah, banyak, iya 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 itu iya iya banyak. iya. Gitu. Ini semoga semoga terjawab ya. Ini kan bagian dari analogi ya. Jadi ketika kita salah pilih fakultas, pilih kampus, kayaknya salah deh. Kayak ini, sedikit cerita. Saya cita-cita itu jadi arsitek, bukan psikologi. Nggak ada Oh, kepikiran masuk psikologi. Arsitek, saya anak IPA. SPMB ngambil 3 kampus. Undip, Brawijaya, Unpad. Semuanya arsitek. Nggak ada psikologi satu.
kan 3 ya kalau IPA kan, dia masuk ke IPC, gagal. Saya cari swasta waktu itu, wah kayaknya masuk Untar nih, Tarumanegara nih. Saya lihat kan, wah mahal juga, gede juga nih kampus. Habis masuk, daftar lagi. Emang bandel gitu, arsitek nih, pokoknya teknik arsitek ambil. Karena saya suka sama bangunan. Saya suka sama bangunan, minat. Saya bisa gambar Oh bangunan, iya, minat. ya kan? Saya suka sama bangunan, minat. Saya bisa gambar bangunan, bakat. Sesuai dong kalau saya ngambil arsitek, tinggal pilih kampusnya aja. Dah, selesai sampai di situ ya. Di Untar, Mas, ini dua jurusan, pilihnya. Ya udah tulis deh, arsitek sama psikologi. Lah terus kenapa masuk psikologi kan gitu? Jauh gitu, bicara manusia sama bicara bangunan. Mau dirubuhin tuh orang ya kan? Nah, habis itu kenapa saya masuk psikologi? Dan waktu itu pun cukup jauh ya rumah sama Untar. Nah, terus saya datang lagi, saya pikir gini, ini kan kampus swasta, yang dimana swasta itu kan butuh orang ya. Kalau kampus negeri kan orang butuh kampus, gitu. Mas besok sini lagi ya. Iya. Akhirnya lusa saya datang, pas lusa itu langsung, maaf mas arsiteknya udah penuh, tinggal psikologinya. Iya, Oh, batal deh. Ya udah, akhirnya saya daftar kampus yang agak lumayan dekat kan, UPI depan RSCM Jakarta Pusat. Ya udah deh, di sini aja deh. Soalnya kalau di Untar Jakarta Barat kejauhan gitu kan. Akhirnya saya daftar, ya udah, saya lihat arsiteknya akreditasi B. Ya udah deh, yang akreditasi A aja deh, psikologi. Nah, akhirnya di situ saya nggak ada minat masuk psikologi. Cuman saya punya bakat. Bakat saya di mana? Berarti kan menjadi alasan untuk peminatan saya pada fakultas psikologi kan. Nah, akhirnya saya masuk psikologi dengan alasan gini. Saya dulu waktu sekolah suka nyomblangin orang. Dari nggak kenal, sampai tiba-tiba jadi kenal. kenal, sampai suka, sampai jadian. Gitu. Wow, jomblang Dan, expert berarti ini levelnya ini. dan saya bukan macomblang yang cinlok. Biasanya macomblang cinlok. Betul nggak? Ya orang Oh harus iya, yang iya. orang malah dia yang jadian kan gitu kan. Makanya saya tahu betul yang namanya dunia pencomblangan itu kayak apa, tahu betul. Ya walaupun pada akhirnya tuh mereka pada putus larinya ke saya semua gitu. Tapi saya nggak pernah mau ngejar karena saya berusaha profesional. Saya coba melatih kemampuan saya dalam mempengaruhi orang, mempengaruhi pikiran dan hati mereka. Seperti apa sih? Itu yang ngatur schedule makanannya, jajannya dulu waktu sekolah. Itu saya. Akhirnya pas di kuliah tanpa saya sadar udah pilih psikologi nih. Psikologi lah saya pilih di situ. Saya dalemin. Ternyata banyak teman-teman yang terjebak, bukan hanya saya. Lu ngambil psikologi mau ngapain? Gua buat ngindarin matematika. Nggak taunya ada statistik. Habis itu ada lagi. Masuk psikologi susah juga ya bro. Sampai ada istilah anak psikologi itu kalau masih kuliah, itu namanya berobat jalan. Jadi orang-orang yang terjebak, biasanya di era semester 2 atau semester 3 sampai 5 sampai 6 bahkan, mereka berpikir, apa gue pindah kampus ya? Sayang bro, waktu nggak bisa dimundurin lagi. Uang yang lu berikan juga nggak bisa lu tarik lagi. Habis, gitu loh. Apalagi dibiayain orang tua. Belum lagi orang tuanya pegawai. Kalau orang tuanya pensiun, terus lu baru sadar di akhir umur lu, gimana ceritanya? Berarti sia-sia dong yang kemarin, kan gitu. Kalau udah mulai ngawur, waspada. Adanya kecemasan, pada akhirnya mereka akan depresi dan akan menemukan jalan pintas yang memang itu dengan cara-cara yang salah. Bunuh diri, saling menyakiti sampai menghilangkan nyawa. Itu bahaya tuh. Dan kadang-kadang juga itu kayak ada perasaan-perasaan kayak gitu tuh ya juga kebawa di dunia kerja juga sih. Kayak, aduh ini kerjaku kok gak enak juga gitu ya. Dan Iya. what should I do next? Saya nggak mau bicara pekerjaan, tapi semoga apa yang saya jawab coba bisa dikaitkan, teman-teman kaitkan kepada hal pekerjaan. Gitu. Artinya sebuah pilihan yang harusnya bisa kita nyislami lagi, ini kita malah mengambil jalan pintas. Itu salah. Maka yang namanya bakat dan minat, itu kalau kita di atas usia 40 tahun, itu udah nggak ada lagi. Cerita bakat minat udah nggak ada. Ini bakat minat urusan anak remaja, dewasa awal. Udah dewasa pertengahan sampai akhir itu nggak ada lagi namanya bakat minat. Udah settle dianggapnya. Yang namanya settle itu udah stabil. Jadi nggak ada lagi cerita bakat minat. Ini buat
teman-teman aja yang di usia muda. Kalau kalian sudah masuk di dalam dunia pekerjaan, kalau kalian capek, coba rasain deh, lebih capek kerja, apa capek cari kerja? Pada akhirnya kita akan mentok di situ. Nah, maka ketika ada orang yang kasar, yang marah-marah di kantor, yang membuat kita jadi nggak nyaman, filter dulu. Pasti yang diomongin dia, kayaknya ngomel-ngomel sampai reaknya keluar, sampai nggak jelas tuh ngomong apaan gitu kan. Coba kita cerna dulu apa. Oh, dia ngomong ini. Oh, ya udah pikirin dulu. Oh, ya udah baru kita pikirin. Kayak ada yang salah di diri gue. Ya udah deh, gue coba turutin deh apa mau bos gue, apa mau rekan kantor gue gitu. Nah, yang namanya bosan di dalam dunia pekerjaan biasanya karena akal udah nggak bisa lagi menerima apa yang kita dengar di dalam dunia. Capek gue kerja kayak gini-gini doang. Ah, udah selesai. Terus lu mau nganggur. Besok lu akan lalu lantang. Kalaupun kalian pengen pindah ke jadi lebih baik, itu harus jadi lebih baik. Tapi jangan tinggalkan hal yang udah ada sebelum dapat yang baru. Itu pesan saya. Ya, kalau buat anak-anak yang baru lulus sekolah, masalah peminatan, bakat, minat. Nah, kalau kalian punya rezeki atau punya waktu luang, coba kalian ke lembaga profesi aja yang profesional. Kalian ke psikolog, kalian tanyain, kalian bisa diadain alat tes, kalian ketemu sebenarnya bakat minat kita di mana sih? Gitu. Kalian kalau kalian nggak bisa berpikir ya tentang diri kalian, tapi kalau bisa berpikir ya syukur gitu. Iya, Oh, iya. berarti gue di sini dengan mengandalkan opini teman-teman gitu. Orang-orang terdekat, orang tua. Poinnya bagus juga sih Bang Akmal, kayak ya bagaimana kita mau mengenali diri kita gitu kan. Itu kan kadang-kadang juga orang-orang kan pada nggak tahu gitu loh. Kayak ya kadang-kadang kita itu perlu kayak bantuan dari luar gitu, dan itu kan mungkin juga bisa membantu kayak mengidentifikasi gitu loh apa yang sekiranya bisa kita tingkatkan, apa yang sudah jadi bagus dalam diri kita, dan akan sangat membantu gitu loh dalam proses kita mengenali diri kita sendiri. Di YouTube saya itu saya bicara bakat minat. Ini mungkin nanti kalau terlalu panjang pembahasannya, kalian bisa juga lihat di bakat minat itu saya banyak ngejelasin tentang orang tua mendidik anak. Nah, karena di sini segmennya mayoritas kan kuliah kan, kita bicaranya tentang bagaimana meraih kesuksesan gitu. Bicara tentang bagaimana. Nah, kalau bakat minat yang kita lagi bicarakan ini adalah bagaimana anak remaja mau menempuh jalur pendidikan tinggi dari sekolah ke mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa ke dalam dunia kerja, udah nggak bicara bakat minat, udah bicara tentang passion mereka, udah bicara bagaimana sih ilmu kepake buat di dalam dunia kerja, menghasilkan uang, bermanfaat untuk orang terdekat. Ini ya Bang Akmal ya, tergantung kalau sudah kayak mau kerja kayak gini nih, kalau sudah mahasiswa mau lulus gitu, itu memang sebaiknya itu kayak apa kita harus follow your passion gitu, apa atau gimana gitu ya. Mungkin ini sekalian pertanyaan terakhir mungkin ya Bang Akmal ya, sebelum kita menutup podcast kita gitu. Mungkin sebagai mahasiswa akhir gitu ya, yang mau siap kerja gitu kan. Tadi kan Bang Akmal bilangnya mungkin kalau dari usia-usia kayak gini ya sudah mau kerja kan sudah kayak telat kalau ngomong minat bakat gitu. Tapi mending kenalilah kayak passion gitu. Nah, apakah kita perlu mengembangkan passion kita lagi gitu dan biar menyesuaikan sama pangsa kerja yang ada gitu? Atau ya sudahlah, karena saya passionnya kayak gini, ya kayak ngikutin passion aja, atau bisa kayak membuka kesempatan passion yang lebih banyak gitu? Selama passion itu tidak lari dari akademis kita, silakan. Tapi kadang-kadang kan passion banyak lari dari akademik. Biasanya kalau kuliah kita itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, biasanya di semester akhir kita akan ngeraba. Itu udah hal pasti tuh, skripsi kita bingung. Karena kita nggak menyelam. Kalau kita menyelam, kita nggak bingung gitu. Walaupun nilai kita pas-pasan juga ya. Nah, perkaranya di sini kalau memang passion itu sama dengan akademik kita, ya sah-sah aja. Kalau bisa dikembangkan ya itu lebih baik. Berarti kembali ke diri kita ya, untuk apa ya, memanfaatkan waktu yang sekarang ini untuk lebih kenal sama diri kita sendiri gitu ya Bang Akmal. Betul, mumpung masih muda. Itu Mumpung masih paling penting. muda. Mumpung masih muda, masih tapi muda. bentar lagi sudah mau kerja ini, jadi harus manfaatkan waktu dengan baik juga. Betul. Soalnya nyesel kalau nggak dimanfaatin usia-usia segini. Ini Bang Akmal, jadi kalau dari yang tadi sudah kita bicarain bareng-bareng itu, mungkin yang kayaknya mencolok gitu loh, yang bener-bener kena di hati itu yang bagian yang tentang idealisme itu, Bang Akmal. Memang idealisme itu patutnya kita pertahankan ya. Idealisme itu baik, tapi
dalam seiring waktu berjalan gitu mungkin akan terpengaruh dengan yang namanya power gitu. Ya idealis itu yang baiknya bisa menyesuaikan. Idealis boleh, tapi harus menyesuaikan dengan Menyesuaikan. keadaan. Kalau istilahnya Ya. kan be mindful begitu ya, be mindful terhadap keadaanmu. Kalau semisalnya ada beberapa hal yang nggak bisa kita itu idealis di situ gitu. Tapi juga di sisi lain itu kita bisa kayak menyesuaikan diri gitu atau kompromi kayak gitu itu kita bisa sedikit demi sedikit mewujudkan idealisme kita kalau kita masih megang itu. Dan dengan semakin banyak usaha yang kita tempuh, semakin banyak power yang mungkin kita dapetin, uang misalnya, akhirnya kita bisa kayak mewujudkan apa yang kita idealkan itu tadi. Betul. Jadi teman-teman, mungkin kalau semisalnya kalian pengen dengerin lagi masalah minat dan bakat, Yasmin akan senantiasa membuka ruang untuk kalian membuka saran dan beritahu ke kita dong kalian mau lagi nggak dengerin masalah minat bakat seperti ini. Dan waktu yang sedikit ini aku harap bisa memberikan manfaat yang bagus untuk kalian semua, bisa memberikan pemahaman lebih mengenai minat dan bakat. Bagaimana sih untuk menyesuaikan antara minat dan bakat, antara idealisme kita dengan realisme yang ada juga. Nah, Bang Akmal, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bisa hadir sebagai narasumber di sini. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita mungkin bisa chatting bareng-bareng ya, bisa chatting bareng-bareng atau ngobrol-ngobrol juga. Mungkin bisa collab YouTube juga mungkin. Oke deh. Mungkin ini Bang Akmal ada kayak Oh, mau ngomong oke. untuk penutup juga mungkin? Iya, dari saya paling dikatakan PR, nggak usah diserahin juga hasilnya ke saya gitu. Kalaupun dikatakan PR ya. Poin yang tadi saya katakan tadi, misalkan kalian harus coba menganalisa dengan analisa SWOT dan memberikan, coba menagih opini dari orang-orang terdekat kalian untuk kalian menganalisa diri kalian sepertinya kalian tuh kayak apa sih? Kan gitu. Nah, terus kalian kaitkan dengan kapasitas kalian. Dan jangan sampai kalian juga ngerasa pede atau kurang percaya diri juga. Tetap berpikir objektif untuk supaya kalian bisa mendapatkan tempat yang tepat, yang pas. Kalau bisa kalian juga nyaman, konflik sedikit, sabar-sabar dikit lah gitu. Karena kerja itu nggak secapek mencari kerja. Itu aja. Iya, betul. Itu aja dari saya. Oke ya Sobat Yasmin, terima kasih sudah menyimak dari sekian banyak pembahasan yang aku sama Bang Akmal ini sampaikan. Mudah-mudahan ya ada sedikit insight lah, ada sedikit wawasan baru yang dapat kalian gali lagi tentang bagaimana sih kita mengeksplor minat dan bakat untuk mempersiapkan kerja kita. Dan contoh-contoh yang udah kita sampaikan tadi, harapannya setidaknya bisa menjadi inspirasi lah, bisa menjadi sesuatu yang bisa diikutin dalam meniti karir ini. Terima kasih lagi kepada Bang Akmaliansyah Pasaribu. Nanti jangan lupa untuk cek YouTube-nya ya di Akmaliansyah Official. Nah, dari saya Alek, sebagai bagian dari yasmin.or.id mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di broker episode berikutnya. Selamat tinggal.